Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Anak soleh-soleh sekalian, apa kabar hari ini? Semoga Anda sekalian dan keluarga serta kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan semangat untuk senantiasa beribadah dan bekerja tentunya serta belajar. Baik, kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita dipertemukan kembali dalam video pembelajaran bersama saya. Dan hari ini kita akan masuk di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 4, dan insyaAllah pembelajaran 5. Kita juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang senantiasa kita kerjakan di dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar tentunya, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari sebentar itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Baik, si berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah kita berdoa dan anak sekalian buka bukunya pada halaman 89. Nah, tentu Ananda sebelumnya telah belajar tentang benda cair ya, dan sudah dipraktikkan oleh Ustadz Amir tentang bagaimana itu benda cair. Dan Ananda juga saya yakin sudah mengerjakan tugasnya yang pada halaman 89 di tabel tentunya. Maka kita akan menarik kesimpulan bahwa benda cair mempunyai sifat yang pertama itu adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Seperti yang diperhatikan oleh Ustadz Amir, jika benda cairnya ditumpahkan ke galon, maka benda cairnya itu akan membentuk seperti galon. Dan jika dituangkan ke botol, maka benda cairnya juga akan mengikuti bentuk botol. Jadi itu maksud ya. Jadi bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tempat benda cair tersebut. Nah, yang kemudian benda cair itu bisa disentuh tentunya. Nah, jadi benda cair itu bisa disentuh, berbeda dengan benda gas. Dan mudah-mudahan sebentar kita akan masuk di pembelajaran tentang gas ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apa sih manfaat dari benda cair bagi kehidupan? Nah, kita akan lihat, anak-anak sekalian silakan lihat di halaman 90 ya. Nah, pada halaman 90 ada sebuah teks yang sangat menarik dan penting. Jadi tubuh manusia itu 2/3 bagiannya itu terdiri dari air. Ya, kita akan lihat dari atas sini itu sampai ke bawah ini ada gambar air. Ya, itu adalah ilustrasi bahwa sebagian besar dari tubuh manusia itu mengandung air ya. Kekurangan cairan akan membuat tubuh menjadi lemas. Nah, jadi minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Misalnya Anda habis bermain ya minum sesuai takaran gitu. Seperti habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Nah, saya mau bertanya, siapa Anda sekalian yang pernah bermain bola? Sepak bola. Nah, tentu saya yakin apalagi Ikhwannya ini sudah sering sekali malah bermain bola waktu masih aktif di sekolah biasanya, dan mungkin di lingkungan Anda sekalian masih sering bermain bola. Nah, dan pada kesempatan ini kita akan melihat lebih jauh bahwa ternyata dalam permainan sepak bola itu ada diterapkan sebuah kerjasama atau gotong royong. Nah, itu diperlukan gotong royong dalam bermain sepak bola. Jadi adanya kerjasama itu dan gotong royong itu sehingga bisa memenangkan pertandingan, mengalahkan lawan, dan
kita bisa menghemat tenaga. Tidak selamanya kita membawa bola hingga ke gawang lawan, tetapi kita membutuhkan teman kita untuk saling bergotong royong, saling mengoper bola, dan itulah yang dinamakan gotong royong ya, bekerja sama. Nah, selanjutnya lihat halaman 92. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada juga yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lain-lain. Ya, di teks pada halaman selanjutnya 92. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah dari bapak-bapaknya ya. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil ya. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, inilah salah satu bentuk gotong royong, itu bisa memudahkan pekerjaan dan membuat pekerjaan lebih cepat. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 5, halaman 94. Nah, ingatkah Anda sekalian, wujud benda selain padat dan cair, kan ada 3 wujud benda. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Benda juga dapat berwujud gas ya. Jadi, benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Jadi yang masuk dalam hidung tadi adalah udara. Dan udara ini kita hanya bisa rasakan, tetapi tidak bisa kita genggam ya. Tidak bisa kita genggam, berbeda dengan benda padat. Nah, seperti buku misalnya, atau air yang kita bisa genggam seperti ini. Ya, setiap hari kita menghirup udara tentunya. Kalau tidak ada udara, tentu kita sudah is dead. Udara termasuk benda gas. Dapatkah Anda sekalian melihat bentuk udara? Ada yang pernah melihat udara? Nah, bentuk udara itu tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Nah, ini saya bisa rasakan ada udara di sini. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan. Nah, pasti semua sudah pernah lihat awan. Dan asap ya. Untuk mengetahui hal ini, tentu harusnya kita melaksanakan percobaan, tapi karena keterbatasan alat, kita tidak melaksanakan percobaan ya. Nah, dari hasil percobaan tadi, kalau yang ikuti langkah-langkahnya seperti di buku, maka kita dapat temukan bahwa sifat benda gas itu, yang pertama itu bentuknya berubah-ubah. Jadi kalau misalnya di dalam rumah itu, nah, jadi bentuk gasnya itu juga seperti rumah begitu, seperti dalam ruangan. Jika di dalam botol tiada air, maka terisi gas, maka gasnya juga berbentuk seperti botol. Nah, selanjutnya menempati seluruh ruangan. Jadi yang ruang-ruang kosong yang kita lihat kosong itu tidak kosong semata-mata kosong, tetapi di situ ada udara. Dan di semua sisinya, di seluruh ruangan tersebut penuh dengan gas ya, seperti itu. Dalam hal ini udara, atau bisa jadi asap dia. Dan terdapat di segala tempat dan menekan ke segala arah. Jadi semua dalam sebuah ruangan tersebut itu tidak ada yang tidak jadi tetap ada udaranya, seperti itu. Kalau misalnya ada benda padat di antara benda padat tersebut, tetap ada gas di antaranya. Misalnya seperti ini benda padat, maka ini kelihatan kosong di tengah, tetapi di sini ada gasnya ya. Gitu maksudnya. Nah, sifat dari benda gas itu, benda gas mempunyai massa. Semakin besar massanya, semakin besar pula beratnya tentunya ya. Selain ciri-ciri yang sebelumnya tadi kita telah sebutkan, benda gas itu tidak dapat digenggam seperti benda padat, dan sebagian besar gas itu tidak terlihat. Hanya beberapa jenis gas, misalnya gas yang berupa asap ataupun gas yang berupa awan, itu bisa kelihatan. Gas mempunyai sifat utama, yaitu gas tidak mempunyai bentuk yang tetap atau bentuknya mengikuti tempatnya atau wadahnya gitu. Kalau misalnya
di depan saya ini ada gas, tentunya ada gas. Tetapi kalau misalnya saya letakkan tanganku seperti ini, maka tentu gasnya itu berubah. Karena di sini ada tanganku, maka harusnya gasnya tadi penuh di bagian sini, saya simpan seperti ini tanganku, maka gasnya nanti akan hanya ada di sekitaran tangan dan di sekitar ruangan kosong seperti ini. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bisa dimengerti ya sedikit-sedikit anak-anak sekalian ya. Selanjutnya, benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah-ubah. Seperti tadi, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Contoh lain, misalnya benda gas dapat ditemui dalam keseharian. Di antaranya adalah asap kendaraan, awan, dan uap air. Nah, baik, saya kira cukup pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas Ananda sekalian adalah kerjakan soal pada halaman 93 yang bagian tengah ya, yang ada tabel-tabelnya. Jadi suruhannya tuliskan contoh kegiatan gotong royong. Ada kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal, ada kegiatan gotong royong di rumah, dalam rumah, ada kegiatan gotong royong di sekolah. Ya, sebutkan masing-masing 2 saja. 2 contoh kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan, dan 2 contoh kegiatan gotong royong di rumah, serta 2 contoh kegiatan gotong royong di sekolah. Saya sebutkan salah satu contohnya, misalnya kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal adalah membersihkan lingkungan tempat tinggal. Itu biasanya ada gotong royong. Contoh gotong royong di rumah misalnya gotong royong dalam menyiapkan makan malam misalnya. Gotong royong di sekolah itu banyak sekali. Misalnya gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah gitu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Silakan Anda tuliskan masing-masing 2 contoh saja. Soal berikutnya adalah yang ada hubungannya tadi dengan benda gas. Tuliskan 2 sifat benda gas. Tuliskan 2 sifat benda gas. Tadi saya pernah sebutkan 2 contoh sifat benda gas. Ya, saya kira cukup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda sekalian dan menambah keilmuannya, pengetahuannya. Tetap semangat, tetap membantu orang tuanya di rumah. Bantulah, karena tadi kita telah belajar tentang gotong royong, jadi bergotong royonglah dalam melakukan kebaikan, saling mengajak untuk kalau diajak pergi sholat, ya jangan malas-malas pergi sholatnya, diajak sama ayah atau ibunya. Terus misalnya membantu menyiapkan makan malam atau makan siang, itu jangan malas-malas, harus berbakti kepada orang. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.